Selamat sore, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Hasan dari kelas RPE Malam semester 4. Di sini saya akan melakukan resensi tugas dari mata kuliah transmisi dan distribusi, yaitu melakukan resensi case study pada buku Electrical Transmission and Distribution and Substation Structures Technology for the Next Generation, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Fauzun Atabik. Ya, di sini saya sudah selesai melakukan resensi. Apa saja yang harus saya catat? Yang harus dilakukan adalah pada halaman 289, di mana judulnya Golden Pass LNG 230 kV double circuit foundation atau 230 kV double circuit pondasi. Ini adalah pondasi untuk jaringan transmisi 230 kV double circuit. Apa itu double circuit? Double circuit itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sebelah sini untuk RST1 dan di sini RST2. Jadi ada dua jaringan transmisi ini membawa dua buah sirkuit ya. Oke, kita lanjutkan pada abstrak. Secara keseluruhan, makalah ini menjelaskan tantangan dalam membangun pondasi untuk jalur transmisi sirkuit ganda 230 kV sepanjang 12 mil atau hampir 20 km. Dimana kalau kita tarik garis 20 km ini dari Simpang Barelang itu hampir sampai ke Jembatan 5, artinya lumayan jauh jalur transmisinya. Dengan menggunakan struktur tiang kaison baja sebanyak 228 buah dan beragam medan di lapangan seperti rawa, suaka marga satwa, fasilitas kilang, petrokimia, dan lain-lain. Seperti yang diketahui, pada wilayah suaka marga satwa diharuskan untuk tidak mengganggu ekosistem flora dan fauna yang ada di wilayah tersebut. Kenapa begitu? Apakah jaringan transmisi ini mengganggu ekosistem? Apakah bisa mengganggu? Ya, sebenarnya bisa mengganggu, tapi juga bisa diatasi ya. Mengganggunya apa? Mungkin mengganggu untuk flora, mungkin pohon-pohon yang ada, fauna mungkin ke binatang burung-burung, atau mungkin ya monyet yang manjat-manjat ke saluran transmisi ini. Oleh karena itu, proyek ini menggunakan struktur kaison, yang dimana struktur tersebut akan diangkat menggunakan helikopter ya. Strukturnya tadi ya, kurang lebih seperti ini strukturnya. Jadi ini seperti besi holo ya, yang di tengahnya itu kopong. Jadi dia disusun supaya sedemikian rupa lah, supaya dia menjadi seperti ini. Proyek ini mulai dibangun pada tahun 2004, di mana seperti dapat dilihat gambar pembangkit utama terdapat pada Port Acres ya, bulk station. Berarti pembangkit utamanya ada di bagian ini ya. Dan memiliki substation atau gardu induk pada sisi Kate Lake, dan rencananya akan dibangun gardu induk lagi pada Round Lake di masa mendatang. Oke, ini di sini ada gardu induk ya di Kate Lake. Lalu pada masa mendatang di sini akan dibangun gardu induk lagi. Dan
ini kawasan-kawasan industri. Kawasan-kawasan industri, mungkin di sini juga ada perumahan warga. Di sini juga ada industri petrokimia yang saya sebutkan tadi. Lalu sebelum dilanjut, ada pertanyaan, kenapa perlu dibangun gardu induk? Nah, itu dia. Secara umum, pembangunan gardu induk ini dapat mensupport kestabilan jaringan listrik. Dapat menjadi tempat penyimpanan atau pengalihan energi listrik. Maksud dari pengalihan energi berarti dia bisa melakukan step down tegangan seperti ke SUTM. Ini kan SU Sutet nih, ekstra tinggi. Mungkin dia bisa menurunkan menggunakan trafo step down-nya ke 20 kV atau berapa standarnya di Amerika, seperti itu. Ya, semisal di sini tidak ada gardu induk ya. Kalau di sini ada masalah kan jadi agak sulit ya. Jadi yang dari pembangkit sini harus pergi mencari masalahnya di mana. Oh, ternyata masalahnya di ujung sini gitu kan. Dan lokasinya sangat jauh ya. Jadi kalau ada gardu di sini kan lebih mudah monitoringnya. Oh, di sini masalahnya ini, lebih gampang gitu. Lalu di sini juga akan dilanjutkan pembangunan gardu induk supaya lebih efisien pembagian pekerjaannya. Mungkin di sini akan dibangun seperti kawasan industri baru mungkin, atau perumahan dan lain-lain, atau mungkin mau membangun jaringan saluran udara tegangan menengah gitu, bisa jadi. Ya, kita lanjut di soil testing atau pengujian tanah. Dalam pengujian tanah dilakukan 30 boring atau 30 sampel tempat pengeboran ya. Ya, untuk yang belum tahu piling itu apa, piling itu seperti ini ya. Dia ada struktur beton yang ditanamkan ke dalam tanah seperti ini. Dalam proyek ini untuk mengamati struktur tanah. Baik. Jadi struktur tanah yang diamati itu ada stiff clay atau ini lumpur yang sudah mengeras ya, tanah liat yang sudah mengeras. Tanah liat yang sudah mengeras gitu, tanah liat kaku. Nah. Lalu ada soft organic clay. Soft berarti lembut, tadi tanah liat yang lembut, dan di atas tanah liat lembut ini ada air 0 sampai 7 feet ya. Lalu di bawahnya ada medium stiff clay. Nah, ini yang dicari, ini medium stiff clay ini, supaya pemasangan piling nanti itu kuat. Ini adalah Refinery Pond dan Grassy Marsh. Karena Refinery Pond, Grassy Marsh, apa ini? Ini seperti kolam atau rawa. Nah, ini rawa-rawa yang terdapat airnya segini, tingginya kurang lebih, lalu sama seperti ini ya. Dan ini di selatan, tanahnya seperti ini strukturnya. Sudah medium dari atas, lalu dia soft lagi di tengah, dan dia medium lagi di bawah. Jadi harus lebih dalam lagi supaya lebih kuat pilingnya. Kita lanjut pada batasan desain konstruksi. Sebagian besar tanah yang akan dibangun pondasi berakses atau rute yang terbatas, seperti lahan basah, rawa, dan sehingga dibutuhkan matting atau anyaman pembangunan jalan sementara. Anyamannya tuh seperti ini ya. Nah, ini mattingnya, dibikin anyaman. Ini untuk mobil amfibi lewat nanti. Mobil itu dia mengangkat mesin piling itu, mesin hidrolik ini. Baik, kita lanjutkan dulu. Sementara itu terdapat kekhawatiran oleh operator kilang, di mana akan terjadi potensi gangguan sedimen pada danau air tawar
yang digunakan untuk memasok air ke pabrik, di mana drone tersebut dangkal dan memiliki banyak pipa bawah tanah yang menyulitkan alat berat untuk memasang piling atau paku bumi yang diangkut menggunakan tongkang pada bagian danau. Mungkin operator kilang ini mengambil air bersih dari danau ya. Jadi mereka melakukan proses pemurnian air dari air danau yang mentah menjadi air bersih gitu. Air danaunya dari sananya udah bersih, jadi di prosesnya nggak terlalu rumit. Takutnya karena ada proyek ini, air danaunya jadi keruh gitu kan, harus mengeluarkan kos yang lebih dalam pemurnian airnya, mungkin begitu maksudnya, maksud operator kilang minyaknya. Atau mungkin akan merusak ekosistem danaunya juga gitu. Lalu secara natural struktur kaison panjangnya dapat bervariasi tergantung dengan perubahan tanah. Nah, strukturnya ini dia berlapis-lapis ya. Bisa dibikin pendek, bisa dibikin panjang tergantung tanahnya bagaimana. Jika dilihat dari gambar 5, maksudnya adalah penambahan guide atau pengarah agar pel dapat selaras dengan struktur caisson di bagian atas. Nah, ini pelnya itu yang di tepi-tepi ini. Nah, apa namanya, guide-nya. Jadi nanti ini si caissonnya ini langsung dimasukin dari atas, tek gitu kan. Langsung klop, dia nggak miring-miring ke kanan kemari lagi gitu. Karena kan diangkat pakai helikopter, jadi agak susah ngepasinya kalau nggak dipasang guide. Lalu kita lanjut ke konstruksi pondasi ya. Pada gambar 6A bisa dilihat ground crew atau di sini krunya menggunakan mobil amfibi di daerah rawa memasang matras untuk lewatnya mesin hidrolik dan palu yang seperti saya bilang tadi. Lalu di gambar 6B di Danau Air Tawar, kru diizinkan untuk menggunakan tongkang untuk mengangkut mesin hidrolik dan palu. Nah, ini tongkangnya untuk memasang pipa pilingnya ini di sini. Nanti pilingnya dimasukin dari atas, lalu akan dipalu menggunakan ini pile driving equipment ini. Pada gambar 7A inilah bentuk mesin hidroliknya. Nah, ini mesin hidrolik yang akan memasang piling. Pada gambar 7B, mesin hidrolik sudah berada di tempatnya. Ini gambar 7B, mesinnya udah pada tempatnya nih ya, udah di atas air sini mesinnya. Sudah di atas air. Lalu helikopter akan mengangkat pipa piling ini. Nah, pipanya ini. Ini juga ini mesinnya udah terpasang nih di belakang ini. Dan ini dipasang pilingnya sama helikopter. Jadi si mesin ini tinggal memalu piling ini dengan spesifikasi kedalaman yang sudah disesuaikan tadi. Nah, itu. Lalu dilanjut ke gambar 7C. Palu model 150 diangkat oleh helikopter untuk diletakkan pada bagian atas pile. Dan pada kasus di mana tanah cukup sulit untuk ditembus, mereka menggunakan palu model 200. Tadi kan 150 nih. Kalau tanahnya sulit, dia memakai yang 200. Kalau sulit lagi, dia memakai yang 300. Dan ini membahas kurang lebih sama seperti sebelumnya. Pel jika sulit menembus tanah, maka akan mengganti model palu. Lalu kita lanjut ke konstruksi pasca pondasi. Konstruksi pasca pondasi. Ini dia. Ini termasuk ke pemasangan guide caisson pada gambar 8A. Nah, ini gambar 8A. Dipasang guide ya, yang saya bilang di atas tadi, agar pemasangan caissonnya di atasnya ini lebih mudah dan langsung klop. Lalu termasuk caisson dengan lengannya jika memungkinkan dapat diangkut. Nah, ini ada lengannya. Karena lengannya ini lumayan berat ya, jadi takut helikopternya nggak kuat. Jadi dipasang hanya 3, harusnya ada 3 lagi di sini dan di bawahnya 2. Lalu gambar 8C adalah helikopter memasang dolis, kurang lebih seperti ini gambarnya. Ini dolis dan dolis tuh ini kurang lebih seperti ini.
Lalu acknowledgement atau ucapan terima kasih, ya ini ucapan terima kasih dari LNG tadi, dari perusahaan yang dapat proyek untuk membangun proyek ini ya. Terima kasihnya kepada siapa aja ini. Dan lalu kesimpulan. Secara keseluruhan kesimpulan dari proyek ini adalah fokus dari tata cara pemasangan Kaison. Ini tata caranya pemasangannya, kesulitan pemasangan pilingnya ketika menggunakan palu model 150. Ini dia. Jadi mereka menggunakan banyak palu gitu, ada yang 200, ada yang 300 gitu. Lalu dari daya tahan Kaison serta pondasi terhadap angin kuat. Nah, ini dia. Karena transmission ini sangat berpengaruh ya terhadap kecepatan angin. Takutnya tumbang kalau kena angin kuat gitu kan. Dan rencana dari pembangunan gardu induk pada masa pendatang. Ya kurang lebih seperti itu resensi dari saya. Terima kasih banyak sebelumnya.